Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Selamat datang di Desa Pelangi. Di sini kita akan belajar sambil berwisata. Kita akan belajar tentang perekonomian pada saat ini dan pada saat zaman Jahiliyah. Pada zaman saat ini, coba kalian lihat di belakang itu. Pertanian yang cukup bagus, sawah yang subur, ada pepohonan yang rindang, dan di sini bisa membantu perekonomian warga di Desa Pelangi. Sedangkan pada zaman Jahiliyah, tempatnya itu gersang, terdapat padang pasir yang sangat luas, berbeda dengan di Desa Pelangi ini. Bu Guru, di zaman jahiliyah itu kan gersang. Jadi bagaimana ekonomi pada saat zaman Arab pra-Islam? Baik anak-anak, terima kasih atas pertanyaannya. Bapak akan menjelaskan ekonomi pra-Islam dalam zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Kondisi ekonomi bangsa Arab sebelum datangnya Islam memang sudah maju, karena sebagian besar mata pencarian mereka adalah berdagang, bertani, dan beternak. Orang Arab Badui, mata pencariannya adalah beternak. Mereka berpindah-pindah atau nomaden, tidak menetap, guna untuk keperluan mengirim mereka ke suatu wilayah yang subur. Dari hewan ternak, mereka bisa mengkonsumsi daging, susu, minum susu, serta membuat pakaian dari bulu domba. Tatkala kebutuhan mereka terpenuhi, mereka akan menjualnya. Sedangkan masyarakat perkotaan sebagian menjadikan peternakan sebagai sumber kehidupan mereka, dan sebagian lagi menggantungkan kehidupan mereka dari pertanian. Seperti itu anak-anak. Bagi mereka yang menggantungkan hidupnya dari peternakan, ada yang mengembala ternaknya sendiri dan ada juga yang mengembalakan ternak orang lain. Masyarakat Arab perkotaan yang menjadikan pertanian sebagai mata pencaharian adalah masyarakat di daerah yang subur. Mereka tidak hanya mengandalkan hasil dari pertanian dan peternakan saja, tetapi mereka memilih untuk berdagang, khususnya orang-orang di Mekah. Orang-orang Quraisy mempunyai kebiasaan mengadakan perjalanan perdagangan yang terkenal, yaitu musim dingin menuju Yaman dan musim panas menuju ke Syam atau Syria. Pusat-pusat perdagangan di Jazirah Arab yaitu Ukas Mijanna dan Zulmajaz. Pusat perdagangan tersebut berfungsi sebagai pertemuan penyair dan ahli pidato. Mekah menjadi pusat kebudayaan dan peradaban dan kaya bahasa, sehingga bahasa Arab orang Quraisy menjadi bahasa yang paling bagus di antara orang-orang Arab. Kondisi ekonomi bangsa Arab mengikuti kondisi sosial yang bisa dilihat dalam kehidupan bangsa tersebut. Meski sumber-sumber ekonomi bangsa Arab pra-Islam cukup maju, tak demikian dengan kondisi sosial yang menyertainya. Syekh Syafi'ur Rahman Al-Bukhari dalam kitab Sirah Nabawiyah menjelaskan, perdagangan merupakan sarana yang paling dominan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jalur-jalur perdagangan tidak bisa dikuasai begitu saja kecuali jika sanggup memegang kendali keamanan dan perdamaian. Sementara itu, kondisi yang aman seperti itu tidak terwujud di Jazirah Arab kecuali pada bulan-bulan suci. Pada saat itulah dibuka pasar-pasar Arab yang sangat terkenal seperti Uhud, Zulmajaz, Madinah, dan lain-lainnya. Adapun mengenai perindustrian atau kerajinan mereka adalah bangsa yang paling mengenalnya. Mayoritas hasil kerajinan yang ada di Arab seperti jahit-menjahit, menyamak kulit, dan sebagainya berasal dari rakyat Yaman, Hirah, dan pinggiran Syam. Sekalipun begitu, di tengah Jazirah Arab terdapat pertanian dan pengembalaan hewan ternak. Sedangkan wanita-wanita cukup menangani permintaan. Artinya, perekonomian di Jazirah Arab berjalan dengan baik meski ketimpangan menyertai di dalamnya.
Dijelaskan bahwa kekayaan-kekayaan yang dimiliki bangsa Arab saat itu bahkan bisa mengundang pecahnya peperangan. Kemiskinan, kelaparan, dan orang-orang yang telanjang merupakan pemandangan yang biasa di tengah masyarakat Arab. Tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan masyarakat Arab jahiliyah penuh dengan masalah dan sulit diterima akal sehat. Dalam hal ekonomi, riba atau sistem bunga sudah menjadi tradisi dan lazim dipraktekkan oleh masyarakat Jazirah Arab, sehingga mereka terpengaruh dengan sistem perdagangan bangsa lain. Sebagai alat transportasi untuk mobilisasi barang perdagangan, mereka menggunakan unta sebagai alat transportasi yang bisa diandalkan. Unta dianggap sebagai perahu padang pasir, karena unta merupakan hewan yang tangguh membawa dagangan, mampu menahan haus, dan mampu berjalan jauh. Itulah penjelasan tentang ekonomi pra-Islam. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.